Iya betul ya. Jadi pilkada serentak ini sangat menentukan masa depan Kabupaten Brebes khususnya dan juga bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Betul, ya teman-teman. Jadi memang sangat penting ini pilkada dari pilkada serentak 2024 ini. Halo, selamat datang di podcast Humas TV Brebes. Kembali lagi bersama saya dengan Nadia yang akan membahas terkait pilkada serentak yang menjadi momen yang sangat penting untuk demokrasi di Kabupaten Brebes. Sudah hadir bersama saya saat ini adalah sosok yang sangat penting, yaitu Bapak Penjabat Bupati Brebes, Bapak Joko Gunawan. Ya. Halo Pak, selamat datang. Selamat datang dan selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak saat ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi ini momennya sangat tepat ya Pak. Ya, kita akan menjalani pilkada serentak tahun 2024. Betul ya. Dalam memilih bupati dan juga wakil bupati di Kabupaten Brebes dan juga gubernur dan juga wakil gubernur di Provinsi Jawa Tengah. Ya, langsung aja Pak, mungkin kita ke topiknya yaitu Pilkada Serentak 2024 nih. Bagaimana sih Pak tahapan dan juga jadwal dari Pilkada Serentak 2024 khususnya di Kabupaten Brebes Pak? Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa Humas TV. Kita sampaikan bahwa Pilkada Serentak tahun 2024 ini adalah merupakan Pilkada Serentak pertama yang memilih gubernur dan wakil gubernur, dan juga tentunya untuk tingkat kabupaten memilih bupati dan wakil bupati. Tentunya ini harus kita sikapi bersama bahwa ini adalah momentum penting di dalam memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Sehingga tentunya persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan juga cukup panjang, ya, mulai persiapan penganggaran, kemudian rapat-rapat koordinasi dan beberapa kegiatan yang lain. Dan selanjutnya adalah masuk kepada proses pendaftaran dan pendaftaran calon. Kemudian setelah itu kita saat ini sudah masuk di dalam proses masa kampanye. Yang insya Allah masa kampanye ini akan selesai pada tanggal 23 November besok. Selanjutnya ada masa tenang selama 3 hari dan kaitannya dengan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 27 November besok. 27 November. Ya. Oke, berarti saat ini masih masa kampanye ya? Masih masa kampanye, ya. Betul. Ya. Baik. Ya. Dan jangan lupa tanggal 23 November adalah masa tenang. Betul. Berarti sudah tidak boleh berkampanye. Boleh masuk untuk masa tenang mulai tanggal 24. Oh, mulai tanggal 24 November masa tenang. Ya. Nah, jadi dari tahapan-tahapan tadi, kemudian penjelasan terkait persiapan pemilu serentak. Nah, menurut Bapak nih, apa sih Pak makna penting dari Pilkada Serentak 2024 ini bagi demokrasi di Kabupaten Brebes, Pak? Ya, ini sangat penting sekali para pemirsa. Kenapa? Karena pada saat pemungutan suara yang dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November besok itu akan menentukan masa depan bangsa, masa depan pemerintahan, dan tentunya untuk memilih, ya, untuk tingkat kabupaten seperti tadi kami sampaikan akan memilih bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan. Ya, tentunya dalam masa kampanye kemarin juga sudah disampaikan visi misi yang akan dilakukan seperti apa, dan itu tentunya perlu didukung oleh seluruh komponen, seluruh stakeholder agar ini bisa terpilih dengan secara maksimal gitu. Iya betul ya. Jadi pilkada serentak ini sangat menentukan masa depan Kabupaten Brebes khususnya, ya, dan juga bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Betul, ya teman-teman. Jadi memang sangat penting ini pilkada dari pilkada serentak 2024 ini. Nah Pak, ngomong-ngomong soal netralitas ASN nih Pak, yang sering menjadi sorotan saat pilkada maupun pemilu, pemilu yang lalu juga, apakah ada langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan ASN itu untuk tetap netral Pak? Ya, terkait dengan netralitas ASN ini sudah kita juga lakukan pada saat pelaksanaan pemilu kemarin di bulan Februari, ya. Kemudian kita lanjut saat sekarang juga kaitannya dengan pilkada, kita sudah ada beberapa surat edaran di dalam rangka mendukung netralitas ASN, netralitas para karyawan-karyawan BUMD kita, dan juga netralitas Kades atau seluruh perangkat desa yang ada di Kabupaten Brebes ini. Beberapa surat edaran bupati sudah kita sampaikan, kemudian ada surat bupati tanggal 30 Agustus 2024 tentang
himbauan netralitas pegawai ASN, pejabat negara, kades dan pejabat lainnya, serta larang penggunaan program dan fasilitas negara sampai segitu ya dalam pemilihan. Kemudian ada surat bupati juga tanggal 30 September ini kita penguatan kembali agar netralitas, himbauan netralitas di dalam pelaksanaan pemilu ditunjukkan kepada para camat se-Kabupaten Brebes dan juga kepada kepala desa kita. Kemudian juga kita seluruh ASN Brebes juga sudah melakukan ikrar. Nah, ikrar pada saat kita apel, kita seluruhnya kita kumpulkan, mereka berikrar bahwa untuk menjaga netralitas kaitannya dengan pelaksanaan pemilu ini dan pilkada ini. Kemudian di samping itu pula seluruh ASN kami sudah menandatangani fakta integritas. Fakta integritas seluruh pegawai kita yang prinsipnya adalah bersikap netral dan menolak politik uang dalam kegiatan pemilu dan pemilihan pilkada tahun 2024. Dikandung maksud apa? Netralitas ini kita tegaskan betul agar dikandung maksud kita selaku ASN tetap bisa menjalankan kaitannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, tidak pilih, tidak pandang bulu, sehingga bisa roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar. Iya, begitu. Betul. Memang sudah sedemikian rupa ASN ini memang harus netral untuk pelayanan publiknya supaya berjalan dengan maksimal, dengan optimal. Iya. Ya. Nah, jika Pak ternyata ada ASN yang melanggar, nah apa sih Pak sanksi yang akan diberlakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes? Baik, kita tentunya terikat pada undang-undang ASN ya, ada undang-undang ASN, kemudian juga ada peraturan disiplin tentang ASN ya. Kalau di breakdown lagi ada peraturan disiplin kaitannya dengan PNS, peraturan disiplin P3K dan sebagainya. Inilah yang nanti sebagai bahan kita apabila dijumpai terkait dengan ASN kita yang tidak netral. Ya, mungkin ada ASN kita yang tidak netral oleh Bawaslu atau Panwascam, mereka ketahuan seperti itu, maka prosesnya adalah kita lakukan, ya, kita klarifikasi tentunya, kemudian mereka bisa dijatuhkan hukuman disiplin mulai tingkat ringan, sedang sampai dengan tingkat berat. Nah, ini ya tentunya kita senantiasa ini kita sampaikan pada saat kegiatan-kegiatan kita, tidak hanya pada saat apel pagi, tetapi pada saat rapat-rapat koordinasi yang melibatkan ASN kita senantiasa mengingatkan agar seluruh ASN tetap menjaga netralitas ini. Begitu. Nah, Sobat Humas TV, kebetulan saat ini itu juga momennya bertepatan langsung juga dengan momen-momen hari jadi Korpri ya yang ke-53 di tanggal 29 November 2024 Pak. Nah, Korpri ini kan sebagai organisasi profesi ASN ya Pak, Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih Pak peran Korpri dalam mendukung netralitas dan juga pilkada yang bersih Pak, dalam mendukung pilkada serentak ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya juga kebetulan selaku Ketua Korpri ya, karena posisi saya sebagai Sekretaris Daerah. Dan tanggal 29 November ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Korpri yang ke-53. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa Korpri ini merupakan organisasinya ASN. Ya, organisasi ASN tentunya seluruh ASN kita siap mensukseskan pelaksanaan pilkada ini. Ya, seluruh ASN siap mensukseskan pilkada, dan tentunya kita seperti tadi kami sampaikan, kami singgung, seluruh ASN yang merupakan anggota Korpri adalah siap netral. Ya, dengan konsep seperti itu, kode etik seperti itu, tentunya mari kita mengajak seluruh ASN Kabupaten Brebes saling bahu-membahu, saling mengingatkan agar pelaksanaan pilkada tahun 2024 ini tinggal menghitung hari ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Kami tentunya berharap betul peran rekan-rekan ASN ini bisa dimaksimalkan betul, tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oke, iya nih, pas banget ya, berarti Korpri sebagai ASN juga mendukung pilkada serentak yang bersih dan juga netral. Gitu. Satu hal kita juga sampaikan bertepatan dengan hari ulang tahun ini, kita juga melakukan beberapa kegiatan sosial juga cukup banyak, kegiatan olahraga, dikandung maksud juga menjaga kekompakan para ASN kita, sekaligus kita juga mengingatkan
bahwa kita punya pekerjaan yang besar untuk mensukseskan pilkada ini. Begitu. Iya, dan memang tugasnya melayani ya, melayani Pak, masyarakat. Melayani masyarakat. Iya. Baik, terkait ini Pak, partisipasi masyarakat atau partisipasi pemilih dalam pilkada ini kan sangat penting ya Pak. Iya, ya. betul. Nah, ada nggak sih Pak atau apa saja target partisipasi pemilih di Kabupaten Brebes bagi Bapak? Iya, baik, terkait dengan partisipasi pemilih ini memang kita dorong betul agar tingkat kehadiran atau partisipasi masyarakat bisa meningkat. Ya, sebagai catatan kalau kemarin itu pada posisi 82%, kita berharap ini bisa kita tingkatkan sehingga kita mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda kita, ya, untuk bisa secara maksimal hadir menggunakan haknya, hak demokrasinya untuk hadir pada TPS-TPS yang sudah kita siapkan. Kita cukup banyak. Ada 2.979 TPS dan 3 TPS yang sifatnya khusus yang tersebar di 297 desa kelurahan kita. Dan beberapa kegiatan termasuk pagi tadi juga kita gelar kesiapsiagaan daripada apel dari rekan-rekan Bawaslu sampai dengan tingkat desa luar biasa tadi sudah menyatakan siap. Dan hari ini juga tadi kita juga baru pelepasan pengiriman kaitannya dengan logistik ke tingkat kecamatan. Kita berharap 3 hari ke depan sudah sampai logistik di tingkat kecamatan dan kemudian didistribusikan ke desa dan sampai juga di TPS-TPS. Sehingga H-1 seluruh logistik sudah sampai pada TPS-TPS. Sekali lagi, saya berharap mari kita sukseskan bersama seluruh masyarakat kita yang sudah punya hak pilih. Dengan Kabupaten Brebes itu mempunyai DPT sejumlah 1.519.562 orang ini bisa hadir ya di TPS-TPS dan ikut mensukseskan agar pemilihan pilkada 27 November besok berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Nah, iya tadi kan berarti targetnya adalah sebanyak 82% ya Pak. Harapannya seperti itu, ya mudah-mudahan bisa meningkat, kita dorong betul. Ya. Mudah-mudahan bisa 100% ya. kalau bisa. Ada media-media yang kita aktifkan ya, baik melalui media terkait dengan Instagram, ada juga Facebook, ada juga yang kita terpampang di jalan-jalan dengan billboardnya, ya. Juga rekan-rekan kami dari Humas itu senantiasa juga keliling untuk menyampaikan ajakan-ajakan agar ikut mensukseskan kegiatan pilkada ini. Iya, jadi teman-teman ayo ke TPS. Ayo ke TPS. Jadi jangan golput gitu. Betul, ya. Nah, jadi tadi selain tadi Pak pemaksimalan penggunaan media-media, kemudian tadi juga Bapak menyebutkan ada apel kesiapsiagaan pengawasan Bawaslu ya Pak ya. Itu selain itu Pak, apa lagi? Ada lagi nggak Pak pemerintah menjelaskan pentingnya pilkada kepada masyarakat, terutama buat generasi muda? Ya. Untuk generasi muda ya kita beberapa kali sudah masuk ke sekolah-sekolah tidak hanya saya tetapi seluruh OPD kita juga sebar sampai dengan sekolah-sekolah di SMA, SMK ya, kemudian MA kita semuanya masuk, kita bagi keseluruhan termasuk dari Pak Dandim, Pak Kapolres beserta seluruh jajarannya kita bagi masuk keseluruhan ke sekolah-sekolah SMA kita ya, agar mereka di samping kita menyampaikan penyuluhan kaitannya dengan kedisiplinan berlalu lintas juga kita selipkan agar mereka yang sudah punya hak pilih ini benar-benar bisa menggunakan datang ke TPS. Ayo ke TPS bersama-sama menggunakan hak pilih di dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat. Ini mungkin terobosan dari kita bersama seluruh Forkompimda Kabupaten Brebes untuk mengingatkan adik-adik kita di sekolah-sekolah SMA ini yang terutama mereka yang baru punya hak pilih yang pertama ini untuk datang ke TPS. Ya, sangat keren ya, belusukan ke sekolah-sekolah. Belusukan ke sekolah-sekolah. Belusukan ini ya. Nah, ada nggak Pak pesan untuk masyarakat yang ragu untuk memilih dan juga biar nggak pada golput gitu Pak? Iya. Pesan-pesannya. Iya, kita ingatkan seluruh masyarakat kita sekali lagi bahwa pesta demokrasi ini adalah pesta kita bersama. Sehingga kita mengajak betul jangan golput dan ayo datang ke TPS untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan melaksanakan pencoblosan, melaksanakan pemungutan suara hadir pada tanggal 27 November besok.
Sehingga dengan demikian maka kita semuanya pelaksanaan pesta demokrasi ini juga bisa berjalan dengan lancar dan akan sangat menentukan pemimpin Brebes 5 tahun ke depan, pemimpin Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Sehingga ini perlu didorong bersama-sama, disengkuyung semua pihak agar bisa ikut mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi 27 November 2024 ini. Iya, ayo ke TPS teman-teman. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana pemerintah ini memastikan agar pilkada ini tetap aman dan juga damai, Pak? Baik Mbak Nadia. Beberapa tahapan tadi mulai dari persiapan sudah kita lakukan panjang ya. Iya. Kita ada beberapa kegiatan terkait dengan persiapan ini, dan begitu mulai masuk di dalam proses pendaftaran, kemudian penetapan calon dan sebagainya, kita senantiasa ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi tidak hanya rapat koordinasi Forkompinda saja, kita untuk menguatkan kebersamaan kita, tetapi juga rapat koordinasi antara kita dan seluruh pihak, seluruh stakeholders ya. Ada terlibat seluruh Forkompinca kita ya, kemudian FKUB, seluruh unsur-unsur keagamaan, ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian juga kita libatkan juga pengurus-pengurus organisasi wanitanya juga kita libatkan agar semuanya bisa nyengkuyung bareng menjaga keharmonisan, menjaga kondisivitas daerah ini. Termasuk beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, ada kaitannya dengan sholawat bersama KPU, ada sholawat bersama Bawaslu, biar Brebes ini adem begitu. Nah, kemudian juga di hari-hari akhir kemarin kita juga jalan bersama dengan KPU di Bumayu, kita laksanakan di Gandong Masuk sekaligus untuk sosialisasi dan sekaligus mengingatkan agar partisipasi masyarakat ini bisa meningkat. Iya. Biar tetap kondusif, aman, tetap kondusif, damai ya, Pak. Aman, lancar dan damai. Oke Pak, terakhir nih Pak, kita udah sampai ke penghujung, dan pertanyaan terakhir adalah apa pesan terakhir bagi Bapak untuk masyarakat Kabupaten Brebes terkait pilkada serentak ini? Baik Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Brebes, terutama generasi muda kita semuanya, ayo sukseskan pelaksanaan pilkada tahun 2024. Kita ingatkan 27 November 2024 merupakan hari pemungutan suara, dan suara Bapak Ibu, suara masyarakat Kabupaten Brebes ini sangat menentukan pemimpin Kabupaten Brebes, pemimpin Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan. Sehingga tolong mohon kebersamaan kita semuanya untuk hadir. Jangan sampai golput. Dan sekali lagi, ayo datang ke TPS, jangan sampai golput, dan kita menentukan, kehadiran kita sangat menentukan untuk 5 tahun ke depan. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Nadia. Semoga kita lancar semuanya di dalam pelaksanaan pilkada ini, dan sukses untuk Kabupaten Brebes, sukses untuk Jawa Tengah, dan sukses untuk seluruh Indonesia. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya. Saya mau izin pantun ya Pak untuk penutup bagi teman-teman Sobat Kompas TV pada hari ini. Mulai ya. Di tepi sawah burung berkicau riang. Cakep. Petani tersenyum panen melimpah. Cakep. Gunakan hak pilih, jangan bimbang. Cakep. Bersama kita ciptakan pilkada yang indah. Ayo ke TPS, jangan golput. Terima kasih banyak Pak Joko. Saya dengan Nadia dari podcast Kompas TV. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.